warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzfun Arif dari Forum News Network. Dalam 2 hari terakhir ini saya merenung cukup dalam. Sampai kapan ya bangsa ini terus seperti ini? Kritik dibalas dengan bully, kritik dilaporkan ke polisi. Untung soal yang satu ini belakangan ini sudah mulai berkurang ya dengan adanya SKB 3 Menteri mengenai undang-undang atau UU ITE dan juga adanya semacam pedoman dari Kapolri bagaimana para penyidik dalam menangani laporan-laporan yang berkaitan dengan kasus undang-undang ITE ini yakni mengedepankan restoratif justice. Tapi bully-membuli, disinformasi masih terus berlanjut, bahkan lebih sadis. Saya sih menilainya sudah tidak ada etika, tidak ada tata krama, tidak memandang usia dan status seseorang. Yang saya maksud adalah bulian terhadap Wakil Ketua Umum MUI. Ini karena beliau ini berasal dari ranah Minang, orang Minang, dan usianya sudah cukup cukup lanjut. Makanya banyak yang memanggilnya dengan Buya Anwar Abbas. Ini gara-gara Buya Anwar Abbas menyampaikan kritik terbuka secara langsung di hadapan Presiden Jokowi. Anwar Abbas dibully habis oleh para buzzer. Bahkan bukan hanya buzzer ya, orang-orang di lingkungan istana juga menyampaikan sebuah pernyataan yang saya kira mungkin tidak terlampau tidak cukup proporsional dalam menanggapi kritik yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Saya nggak ingin menyebut satu persatu bulian itu, apalagi kemudian juga tanpa batas lah dan tak layak untuk diucapkan kembali. Tapi mungkin berbagai bulian itu Anda bisa baca sendiri ya di media sosial dan beberapa di antara juga bisa Anda lihat muat juga di media massa. Saya mencoba mencari tahu apa yang salah dengan kritik yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Saya mencoba menyimak kembali bagaimana sesungguhnya bunyi pidatonya itu. Beberapa kali saya ulang saya menyimaknya. Pidato itu disampaikan saat membuka Kongres Ekonomi Umat kedua yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia di Jakarta 10 sampai 12 Desember 2021. Acaranya dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seperti saya katakan tadi, saya berulang kali memutar pidato yang ditayangkan oleh channel YouTube dari MUI Official ini. Sedianya yang akan menyampaikan sambutan itu adalah Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar. Namun karena berhalangan hadir, kemudian Anwar Abbas diminta untuk menggantikannya. Anwar Abbas tampaknya sudah menyiapkan pidato secara tertulis. Artinya dia sudah menyiapkan dengan baik pidato yang akan dibacakan di depan presiden itu, termasuk dengan data-datanya. Secara garis besar pidato itu saya bagi dalam berapa ya, setidaknya 5 bagian lah ini. Ya, ini terdiri dari beberapa poin. Ini pertama menyinggung soal tugas negara secara konstitusi adalah mencerdaskan dan mesejahterakan kehidupan bangsa dan menciptakan perdamaian dunia. Dalam pengamatan Anwar Abbas, pemerintah saat ini sudah berhasil, dalam tahap tertentu sudah berhasil menjalankan tugasnya mensejahterakan rakyat. Namun menurut Anwar Abbas, yang sudah sejahtera itu, ini kalau dikaitkan dengan dunia usaha ya, karena ini kan berkaitannya dengan Kongres Ekonomi Umat, jadi dia lebih menyoroti masalah dunia usaha. Jadi yang sudah berhasil sejahtera itu, kalau dalam pengamatan Anwar Abbas adalah kelompok pengusaha kelas besar, kelas menengah, dan kelompok kecil, sementara mikro dan ultramikro itu belum tersentuh. Ini dalam konteks perbankan. Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar dan menengah serta usaha kecil. Sementara mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultramikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Yang kedua, ini yang kedua adalah kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat yang saat ini itu sangat terjal. Anwar Abbas menyebut bahwa itu tercermin dalam indeks Gini rasio. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat
dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Ketiga, dia menyinggung ketimpangan di kepemilikan lahan yang sangat parah. 1% warga Indonesia menguasai 59% lahan. Keempat, Anwar Abbas kemudian memberikan data rinci membandingkan fasilitas perbankan di antara pengusaha besar dengan pengusaha mikro dan ultra mikro. Ini perbandingannya dia punya data-data yang sangat lengkap. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Kelima, ini Anwar Abbas mengingatkan kesenjangan itu kalau dibiarkan akan mempertajam jurang kesenjangan. Dan ini berbahaya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Padahal seperti kita ketahui bersama jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Ya. Usaha menengah besarnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah. Dan usaha kecil besarnya 1,22% dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas 50 juta rupiah. Jadi dari data ini ya kita ketahui bahwa total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32%. Atau lebih kurang kalau dilihat dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku. Di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Oleh itu kalau kita coba membuat gambar ya dari struktur dunia usaha yang ada saat ini di negeri kita, maka dia akan terlihat seperti piramid. Ya, seperti piramid. Tetapi malah saya coba gitu. Seperti kubah Masjid Istiqlal. Jadi yang di tengah-tengahnya itu ya jadi kubahnya besar, lalu ada di tengah tiang, ya itulah dia usaha besar di situ, usaha menengah di situ, usaha kecil di situ. Sementara yang kubahnya besar itu, itulah dia usaha mikro dan ultra mikro ya. Nah tapi oke lah kita cobakan saja ya bentuknya seperti piramid ya, di atas kecil, di tengah agak membesar dan yang paling besar itu adalah di lapis bawah. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan hal itu tentu jelas tidak baik dan akan sangat berbahaya karena dia sangat potensial akan mengganggu stabilitas dan rasa persatuan serta kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa. Di samping itu dari perspektif ekonomi tentu saja daya beli masyarakat kita secara agregat tidak akan bisa naik secara signifikan. Tidak hanya menyampaikan analisis dan kritik yang tajam ya, Anwar Abbas bahkan juga kemudian menyampaikan rekomendasinya. Oleh karena itu dalam sambutan ini saya ingin mengusulkan agar pemerintah pertama ya memiliki affirmative action yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi. Bukannya tidak ada affirmative action, sudah ada affirmative action. Cuma menurut saya untuk bisa merubah situasi ya, kita minta pemerintah supaya ya memiliki affirmative action yang jauh lebih hebat, lebih besar lagi dari yang ada hari ini ya. Yang bentuknya adalah berupa kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka yang ada di lapis bawah.
terutama mereka-mereka yang ada dalam kelompok usaha mikro dan ultra mikro, dengan membantu dan mendampingi serta memfasilitasi mereka dalam hal-hal yang terkait dengan permodalan, proses produksi, marketing, dan manajemen. Ini penting untuk kita lakukan agar bentuk dari struktur dunia usaha kita bisa bertransformasi ya. Dari bentuk seperti piramid kepada bentuk seperti belah ketupat. Di mana jumlah pelakunya seperti kita ketahui belah ketupat itu bentuknya seperti ini ya. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Nah, menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, untuk di atas itu cukup 2%, di bawah 3%, dan di tengah-tengah itu 95%. Bila hal ini bisa terjadi dan bisa kita wujudkan, maka tentu daya beli masyarakat kita akan meningkat dengan tajam, sehingga apapun yang kita produksi di negeri ini, kalau itu dibutuhkan dan disukai oleh pasar, asal harganya kompetitif, maka tentu akan laku, sehingga hal demikian jelas akan bisa membuat ekonomi kita akan semakin menggeliat dan semakin berkembang dengan dinamis, sehingga kalau PricewaterhouseCoopers memperkirakan negara kita tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara terbesar keempat di dunia dilihat dari perspektif PDB-nya setelah Cina, Amerika, dan India, maka hal itu tentu akan bisa kita akselerasi dan kita percepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Nah, dan kita memang sangat mengharapkan ya Pak Jokowi bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk itu. Kalau kita simak kembali catatan dan kritik yang disampaikan oleh Anwar Abbas ini sangat datatif dan proporsional. Tidak hanya kritik, tapi juga memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, kalau kita simak dan kita ikuti pemberitaannya, kan Presiden Jokowi kemudian merespon dengan mengatakan bahwa soal kepemilikan lahan oleh segelintir orang tadi itu tidak terjadi pada masa pemerintahannya. Benar, seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa itu terjadi, bukan pada masa pemerintahannya. Anwar Abbas juga tidak menyatakan hal itu, tidak menuduh Jokowi membagi-bagi lahan untuk pengusaha besar. Dia hanya memaparkan fakta dan minta pemerintah melakukan langkah untuk mengatasi kesenjangan. Mungkin karena Pak Jokowi langsung menanggapi itu dan terpaksa membatalkan pidato tertulis yang disiapkan, membuat pendukungnya merespon secara berlebihan. Apalagi kemudian saya membaca di media seorang pakar gestur menyebut bahwa dilihat dari bahasa tubuh dan intonasinya Presiden Jokowi itu marah. Benarkah seperti itu? Coba sih kita simak seperti apa pidatonya. Kita simak lagi ya, supaya kita juga dapat menangkap apa betul itu ada nada kemarahan di situ. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya enggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Silakan Anda menilai sendiri. Tapi saya hanya mengutip pendapat dari seorang pakar gestur, pakar ahli membaca tubuh.
itu yang dan juga intonasi itu menyatakan Presiden Jokowi marah. Nah, ini saya kira yang ditangkap oleh para buzzer dan para pendukungnya. Nah, ini sekarang kita bicara soal penyebutan Gini rasio. Di pemerintahan Jokowi itu menurut Anwar Abbas turun, dan Anwar Abbas juga soal data ini memang benar. Datanya memang seperti itu. Anwar Abbas tidak salah membaca data. Angka penurunan Gini rasio itu juga yang harus saya garis bawahi, itu bukan hal yang negatif tapi justru positif. Gini rasio ini kan adalah alat untuk mengukur kesenjangan pendapatan lah, kira-kira gampangnya begitu ya. Angkanya itu antara 0 sampai 1. Semakin rendah angkanya semakin bagus. Jadi kalau tadi menyebutnya bahwa Anwar Abbas sebelum Presiden Jokowi itu 0,41 dan sekarang pada pemerintahan Jokowi menjadi 0,39, itu jadi pernyataan Anwar Abbas itu adalah semacam pengakuan atas keberhasilan pemerintahan Jokowi. Kalau tidak boleh dikatakan semacam pujian. Dan adanya jadi jangan disalahpahami, di situ justru Anwar Abbas itu tidak mengecam Jokowi. Nah, saya khawatir ya, karena emosional tanpa menyimak lebih detail, para buzzer ini langsung memaki Anwar Abbas. Jadi menurut dia ini dianggap bahwa kalau Gini rasionya turun itu maka pemerintahan Jokowi itu gagal, dan disebut, saya juga membaca ada yang menyebutkan bahwa ini Anwar Abbas ini sok tahu, nggak ngerti, nggak bisa, dia justru nggak ngerti data dan kemudian membaca data secara terbalik menyimpulkan pemerintahan Jokowi ini tidak berhasil atau pemerintahan Jokowi gagal. Soal bully membuli ini bahkan sebenarnya bukan hanya membuli lagi nih, memaki ini adalah yang sangat membuat kita prihatin. Soal kritik dalam negara, demokrasi itu kan adalah soal yang biasa. Malah harusnya dihormati, apalagi kritiknya dilakukan secara terbuka, disertai data yang akurat, dan juga disertai solusi alias rekomendasi. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh Anwar Abbas. Presiden Jokowi saya kira nggak perlu baper atau bahkan disebut marah tadi, sehingga kemudian diikuti oleh para pengikutnya, para buzzer ini semacam seperti komando gitu, dan mereka kemudian membuli Anwar Abbas secara tidak proporsional. Dear buzzer, please berhentilah main bully. Mengapa kita tidak duduk bersama, adu argumentasi, dan menghormati perbedaan pendapat di antara kita? Biasa saja kita di negara demokrasi ini saling mengkritik, melemparkan kritik asal disertai dengan data-data yang cukup akurat dan kemudian juga menilainya secara proporsional. Tapi kalau kemudian saling memaki, saling membuli, saya kira ini situasi semacam ini akan terus membuat kita bangsa ini semakin terpecah belah. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.